Baik, teman-teman semuanya, eh, saya akan lanjutkan ya tentang bagaimana kiprah ya atau tokoh wanita yang berada di Muhammadiyah. Salah satunya kiprah dari eh, Siti Walidah ya, mendirikan ortom yang bernama Aisyah ya. Tadi juga udah ditanyakan kenapa Aisyah ya, karena memang eh, itu adalah salah satu pilihan yang diambil oleh tokoh atau Siti Walidah sendiri ya, terinspirasi dari istri baginda Rasulullah SAW. Tadi juga sudah disampaikan alasannya, kenapa dan kenapanya. Ya, memang ada juga istri Rasulullah yang pertama itu Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Nah, sebenarnya Aisyah itu diambil dari istri Rasulullah juga kan, istri Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Eh, saya ingin melanjutkan saja, teman-teman, terkait dengan masalah bagaimana tokoh-tokoh wanita ya di Muhammadiyah ini ya kontribusinya terhadap bangsa dan negara serta agama ya. Di sini saya udah ada materinya, mohon disimak dan diperhatikan ya. Ini materinya adalah tentang kaderisasi organisasi wanita. Tadi yang disampaikan ada salah satu ortom Muhammadiyah, ortom Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Ortomnya kan banyak ya, ada IMM, ada HW Hizbul Waton, ada tadi juga dikatakan ada pemuda Muhammadiyah ya, dan ada pelajar Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu bagian dari ortom ya, penunjang dari dakwah Muhammadiyah. Sekarang bagaimana kaderisasi organisasi wanita Muhammadiyah dan nilai-nilai perjuangan tokohnya ya terhadap bangsa dan negara. Kita lihat ya secara nasional itu ternyata banyak juga ya tokoh-tokoh perjuangan ya, pejuang kemerdekaan yang berasal dari Muhammadiyah dan maupun dari non-Muhammadiyah. Termasuk juga seperti eh, R.A. Kartini, ya, ada Cut Nyadin, Cut Mutia, ya, dan ini bagian dari kontribusi mereka gitu ya, para wanita-wanita atau Sri Kandi yang ikut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita fokuskan dulu bagaimana kaderisasi organisasi wanita yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Kita lihat nilai-nilai perjuangan tokoh-tokohnya seperti apa. Ya, ini lanjutan dari materi yang tadi. Diawali dengan mengenal nilai perjuangan Nyai Ahmad Dahlan, yaitu Siti Walidah. Kita akan lihat di sini nanti ya, bagaimana perjuangan Siti Walidah, istri dari Nyai Dahlan, istri dari Kiai Ahmad Dahlan. Nah, kalau kita lihat dari ini kan kita berbicara tentang Muhammadiyah ya, berarti tidak luput dari namanya pengkaderan ya, pengkaderan. Kalau kita lihat arti kader itu kan ya ternyata ada beberapa klasifikasi kader ya. Ada kader elit ya. Ini bagian yang terpilih, yang terbaik karena telah terlatih. Berarti ada juga istilah kader elit ya. Kemudian ada juga kader inti. Itu tetap suatu kader inti ini tetap dalam suatu resimen ya. Kemudian ada lagi bentuknya yang ketiga kelompok manusia yang terbaik karena terpilih. Ini juga bisa diartikan sebagai klasifikasi dalam pengkaderan Muhammadiyah atau bisa juga diartikan sebagai makna kader itu sendiri. Makna kader. Berarti ya kader itu bagian yang terpilih ya. Orang-orang yang terpilih, yang terlatih atau seseorang yang menjadi eh,
kelompok-kelompok yang inti ya, atau seseorang yang menjadi inti yang terpilih, yang terlatih tadi itu kan sebuah inti ya dari dalam organisasi. Bisa juga diartikan sebagai kelompok tadi. Ini klasifikasi arti kader ya dalam perspektif Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu inti itu ya tentunya harus diorganisir, harus diatur dengan baik, harus terarah, terukur gitu ya. Nah, dalam pengkaderan itu tidak boleh ecek-ecek, tidak boleh bercabang-cabang, dualisme dalam eh, organisasi ya, itu juga dilarang dalam bermuamalah. Bagi sebagai pengurus, sebagai kader inti atau pengurus inti. Di Muhammadiyah itu tidak dibenarkan untuk adanya dualisme atau poligami ya dalam organisasi. Nah, berarti ini makna khusus ya, kader itu adalah tenaga inti dalam persyarikatan. Ini yang paling penting ya, tenaga inti ya. Berarti orang-orang penting semua itu, kader itu. Orang-orang penting yang menjadi inti ya dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ya, termasuklah Siti Walidah, istri darinya Kiai Jumat Dahlan itu kan juga sebagai seorang kader dan tokoh ya. Siapa yang mengkadernya ya adalah suaminya sendiri ya. Itu ada histori ya yang nyambung gitu, sanad yang nyambung dengan orang yang mengkadernya gitu. Makanya kalau ketika teman-teman aktif di IMM misalnya, berarti itu ada historinya ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Menggerakkan organisasi. Seorang kader itu memiliki tugas yang penting gitu ya dalam menggerakkan organisasi. Kalaulah tidak kader yang menjalankan, siapa lagi gitu ya. Karena kader ini kan biasanya memiliki loyalitas yang sangat tinggi ya pada organisasi gitu. Nah, kemudian eh, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan persyarikatan, menggerakkan. Jadi sebagai kader ya, sebagai kader persyarikatan itu harus bisa menggerakkan ya, menjalankan sebuah organisasi. Kita kadang-kadang banyak ya menemukan di dalam masyarakat ya dia ngaku-ngaku sebagai organisasi inilah, itulah, inolah, inilah, tapi dia tidak pernah aktif misalnya, tidak memiliki identitas, ya, tidak memiliki ideologi gitu. Nah, maka seorang kader itu harus mengerti betul tentang organisasi yang dia ikutin. Nah, sampai nanti ketika ditanya apa itu Muhammadiyah, katanya kamu kuliah di Muhammadiyah, katanya kamu IMM, nggak ngerti Muhammadiyah. Malu kita kan. Kita ini sebagai kader atau mungkin calon-calon kader Perserikatan Muhammadiyah, karena ini kan salah satunya untuk menjadi kader itu ya aktif ya di ortom-ortom itu ya, aktif di ortom-ortom. Apakah di tapak sucinya, HW-nya, Hizbul Waton ya, atau mungkin teman-teman juga aktif di IMM misalnya. Kemarin kan ada yang ikut ya, ikut DAD ya, Lakom Dasar itu di Parung ya, Bogor. Itu kan bagian dari salah satu bentuk bukti bahwa Anda itu ya sudah memasuki salah satu arena di mana Anda itu dikader menjadi orang yang akan menggerakkan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Apa itu fungsi kadernya? Kadernya ya sebenarnya kan kader itu kan anggota inti penggerak organisasi sebagaimana juga Gaji Dahlan gitu ya mengkader ya dari teman-teman seperjuangannya, teman-teman sejawatnya. Mereka itu mendirikan sebuah organisasi
yang bernama Muhammadiyah itu kan melalui pengkaderan gitu. Ya, secara turun temurun diwariskan kepada orang-orang yang memang memiliki visi misi yang sama gitu ya dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian fungsi kader berperan sebagai kader persyarikatan. Ya, fungsinya adalah sebagai kader, ya calon-calon pemimpin, calon-calon leader gitu ya, di dalam persyarikatan. Maka orang-orang ya yang betul-betul menyadari bahwa dirinya sebagai kader, maka dia akan mengambil perannya gitu ya. Dia akan aktif di dalam kegiatan-kegiatan di persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah. Ya, kemudian apalagi bukan hanya sekedar di persyarikatan, tapi umat dan bangsa ini menjadi salah satu tujuannya juga gitu dalam memajukan umat dan bangsa. Ya, dalam bermuhammadiyah itu kita harus ingat betul-betul bahwa bukan hanya sekedar Muhammadiyah yang kita besarkan, tapi juga bagaimana umat ini hadir tengah-tengah kita, kita hadir dengan umat, dengan bangsa, kemudian memberikan kontribusi untuk kemajuan umat dan bangsa itu. Dan juga tentunya adalah eh, agama ya. Saya rasa agama juga menjadi eh, core yang tak kalah penting dengan yang lainnya. Ya sebenarnya bukan hanya permasalahan umat itu kan besar ya, banyak ya. Permasalahan bangsa juga masalah hukum, ekonomi, politik ya. Itu memang harus menjadi salah beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Maka dalam bermuhammadiyah kita harus berperan aktif di dalam. Menapa lagi basis gerakan ya, basis gerakan. Fungsi kader itu sebagai gerakan. Gerak itu artinya berjalan, ya, berlalu atau maju, berkemajuan. Maka Muhammad itu mengusung moto ya Islam berkemajuan. Bagaimana umat Islam ini harus memiliki pikiran yang jauh ke depan gitu, visioner gitu ya. Nah, inilah yang menjadi catatan penting bagi kita. Bagaimana eh, seorang kader itu harus berfungsi sebagai penggerak roda kaderisasi ya, roda kepemimpinan dalam Muhammadiyah, dalam memajukan persyarikatan umat dan bangsa. Itulah kader itu tadi ya, kader. Nah, di atas itu kader itu bisa saja kita menjadi nanti seorang pemimpin ya, karena kader itu nggak pemimpin itu nggak mungkin tidak diambil dari kader, tentu dari kader itu dilihat historikalnya ya organisasinya selama ini dia ikut ortom mana saja atau menjadi pengurus pusat, wilayah, daerah, ya sampai cabang dan ranting. Gitu. Ini kan basis gerakan untuk menjadi pemimpin di masa depan, ya. Itu harus kita pikirkan gitu ya untuk pengkaderan agar nanti tidak ada yang namanya kekurangan atau kehilangan ruh ya dalam kepemimpinan. Gitu. Jangan sampai ada orang yang tidak pernah ikut di pengkaderan Muhammadiyah tapi dia menjadi pimpinan di Muhammadiyah. Ini kacau. Demikian pula dengan awal usaha ya teman-teman. Misalnya di kampus gitu ya. Itu orang-orang yang jadi pemimpin itu harus orang-orang yang berkiprah di Muhammadiyah, di persyarikatan, dia harus menjadi pengurus, dia harus aktif gitu ya. Nanti itulah yang akan ditugaskan di amal usaha gitu. Menjadi tenaga pendidikan, menjadi dosen gitu. Itu harus melalui pengkaderan juga gitu. Seorang kader gitu. Nah, di rumah sakit nanti juga ditaruh para dokter-dokternya juga harus melalui pengkaderan-pengkaderan gitu. Inilah menjadi salah satu ciri khas dari kampus-kampus lain bahwa di dalam perkuliahan kita ini memuat muatan yang mengandung ya keorganisasian Muhammadiyah. Kita dikenalkan dengan Muhammadiyah. Tidak memaksa Anda harus Muhammadiyah, Anda harus A gitu ya. Harus A ya A gitu. Enggak juga gitu. Karena di Muhammadiyah ini kita memiliki asas toleransi yang luar biasa, moderat ya. Dalam beragama dan juga berorganisasi. Dalam beragama saja kita moderat. Toh kenapa enggak dalam organisasi kita enggak moderat kan gitu.
Cuman bagi orang-orang yang ingin menjadi leader, pemimpin, ya baik itu pemimpin dalam organisasi Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah, maka dia wajib melalui pengkaderan ini. Jamaah, nah ini juga kader itu ada yang berperan ya untuk memimpin jamaah itu, mengatur, mengelola jamaah itu, ya berfungsi untuk memberikan pencerahan kepada jamaah atau umat tadi. Kemudian ortoma, ini penting tadi. Maka seorang yang memiliki historikal sebagai kader, maka dia juga harus mengkader adik-adik tingkat bawahnya gitu. Ya, dia harus memberikan kontribusinya, misalnya memberikan narasumber, pengarahan kepada adik-adik yang ada di ortom gitu. Nah, ini menjadi penting ya dari seorang kader gitu. Dia tidak boleh menolak atau mencari-cari alasan gitu ya, atau tidak bersedia, atau mungkin kalau nggak dibayar dia nggak datang. Itu bukan seorang kader. Nah, kita berbicara tadi karena tokoh ya pendiri Aisyah itu adalah Nyai Walidah ya, istri dari Kiai Haji Dahlan. Ini sebagai pahlawan nasional ya, sebagai pelopor pemberdayaan dan kesetaraan wanita Indonesia. Ya, kalau di tempat lain itu katanya R.A. Kartini gitu ya, sebagai pemberdayaan atau kesetaraan wanita ya, emansipasi wanita ya. Kalau Nyai Walidah ini lebih identik dengan pemberdayaan dan kesetaraan wanita Indonesia. Jadi tidak dikatakan sebagai emansipasi ya. Meskipun mungkin pada eh, prakteknya juga ya mengarah kepada apa namanya emansipasi wanita gitu. Bagaimana wanita itu bisa posisinya setara dengan laki-laki dalam hal misalnya pendidikan, ya boleh bekerja dan lain sebagainya, berkreasi, berkarya ya. Nah, itu itu yang dimaksud itu dalam emansipasi wanita itu kesetaraan. Karena kesetaraan itu wanita jadi apa namanya laki-laki supir busway, misalnya. Kemudian wanita juga harus supir busway juga. Nggak begitu juga gitu, nggak harus sama gitu. Karena kesetaraan itu teman-teman nggak harus sama. Ya, kita harus memposisikan bahwa wanita itu wanita itu adalah orang yang perlu dilindungi gitu, ya, diayomi gitu. Laki-laki, tapi kalau misalnya pekerjaannya sama, bahkan wanita lebih berat, berarti ini sebenarnya menyalahi dari kodratnya juga gitu. Jadi setara itu tidak harus sama ya, tidak harus sama gitu, dengan laki-laki. Ini biografi Nyai Walidah ya. Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah di Kauman juga ya. Nah, Kauman Yogyakarta pada tahun 1872. Istri dari Kiai Haji Muhammad Fadli. Nama orang tuanya Muhammad Fadli. Ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta. Ini ningrat juga lah orang-orang yang penting juga ya. Ulama ya, tapi juga dari Kesultanan. Nah, dia sebagai tokoh ya, tokoh agama, orang tuanya sebagai tokoh agama di keraton ya, sebagai khatib juga. Dia bersekolah di rumah ya, diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab, Quran, membaca Al-Quran dalam bahasa naskah Jawi, gitu, Jawa. Ya, ini beberapa hal ya yang perlu kita ungkap ya dalam sejarah gitu ya tentang Nyai Walidah ini gitu. Ini luar biasa ini, bayangkan itu. Tahun 1872 itu jauh dari sebelum kemerdekaan, nah, kelahirannya, dan wajar saja kalau kiprahnya luar biasa gitu saat-saat kolonial atau penjajahan yang ada di Indonesia. Kontribusinya luar biasa ya, apalagi ketika mendirikan yang namanya Aisyah itu kan awalnya kan pengajian Sopotresno ya. Ya, siapa yang ingin, siapa yang mau. Berawal dari perkumpulan Sopotresno, nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pada tahun 1914 ya, ia mendirikan Sopotresno, berarti setelah 2 tahun berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 ya.
Dia dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya, mengajarkan makna Al-Quran nih. Di Sopotresno ini semacam majelis taklim lah kalau kita ibarat sekarang, kumpulan ya. Ya, kemudian berfokus pada ayat-ayat yang membahas tentang isu-isu perempuan, perempuan wanita ya. Ini penting nih. Ini yang dimaksud itu kan, bagaimana eh, kedudukan wanita di dalam Islam dan bagaimana status dan kesetaraannya gender itu ya. Ya, dalam Islam itu dibahas di dalamnya. Mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopotresno ya, karena dulu itu orang banyak kita huruf ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu kan pekerjaan yang sangat berat. Beda sama sekarang ini udah banyak semuanya ada ya, bimbel-bimbel. Ya sekolah-sekolah beda sama zaman dulu itu nggak ada sekolah. Kemudian Keji Dahlan dan Siti Walidah memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kita juga berkontribusi juga. Ya pernah Keji Dahlan ngajar dengan di sekolah Belanda, tapi mengadopsi juga ya sistem-sistem pendidikan yang ada di Belanda. Cuman dia integrasi dengan Islam ini. Dan ini peresmian Aisyah tadi bersama suaminya dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya. Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan dan memutuskan namanya Aisyah berasal dari nama istri Nabi Muhammad SAW yaitu Aisyah. Itu ya begitulah alasannya. Memang sudah tepat pemilihannya. Alasan lain ya beginilah keputusannya ya. Yang saya pahami memang ini adalah putusan dari Siti Walidah ya, istri dari Kiai Dahlan itu memilih eh, Aisyah ya, berasal dari kata Aisyah istri Rasul. Aisyah, Aisyah atau Aisyah diresmikan pada tanggal 22 April 1917. Berarti ada 3 tahun. 14, 15, 16, 17. Jadi 3 tahun itu Sopo Tresno. Kemudian baru didirikanlah 1917 yang bernama Aisyah. Ini Ahmad Dahlan sebagai kepala ya 5 tahun kemudian organisasi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Itu yang tadi Ortom ya, Ortom itu organisasi otonom. Jadi dia tetap di bawah Muhammadiyah. Ya, selama 5 tahun, ya, tentu banyak kiprah-kiprah beliau dalam pemberdayaan dan kesetaraan wanita di Indonesia. Ya, mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, ya, kemudian keaksaraan, pendidikan Islam bagi perempuan, tulis baca, ada pustaka khusus bagi wanita, ya, kajian-kajian khusus tentang isu-isu perempuan, dan juga dia berkhutbah ya tentang kawin paksa di saat itu, kemudian mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa, ya, kemudian berbeda dengan tradisi masyarakat yang Jawa yang patriarki gitu. Ya, Madalan berpendapat bahwa perempuan dimaksud untuk menjadi mitra suami, pendamping. Kalau pendamping itu di samping ya. Ya, kalau di belakang itu kernek namanya. Ya, kondektur namanya. Tapi kalau pendamping itu ya dia dekat di samping gitu ya. Nah, ini hakikat dari kesetaraan itu bagaimana memposisikan wanita itu sebagai partner atau mitra bagi suaminya. Ada sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, ya, catur pusat namanya, pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan masyarakat, pendidikan di tempat-tempat ibadah. Inilah model-model ya dulu yang dilakukan oleh Nyai Walidah itu ya di saat mendirikan Aisyah bersama suaminya ya, eh, pendidikan di rumah-rumah ya, berkunjung-kunjung ke rumah-rumah, kemudian mengadakan pengajian di rumah, di sekolah-sekolah juga mendirikan sekolah di masyarakat dan juga di tempat-tempat ibadah. Nah, inilah adalah tempat-tempat yang sangat strategis sebenarnya ya, untuk dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Nah, pahlawan nasional tahun 1907 pada tahun 10 November 1971 Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto ya. Nah, Ahmad Dahlan telah diangkat sebagai pahlawan nasional 10 tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diterima oleh cucunya Muhammad Wardan.
Oh, berarti Muhammad Wardan ya. Itu dari beliau. Dia telah dibandingkan dengan pembela hak perempuan seperti Kartini, Gerilyawan, Cut Nyak dan Cut Mutia. Nah, ini kan setara itu. Dan juga mereka sama-sama pahlawan nasional ya, dengan modelnya masing-masing. Tapi kalau Cut Nyak Cut Mutia kan dia di ini ya, di Aceh ya. Nah, terakhir nilai perjuangan Nyai Ahmad Dahlan ya, mengangkat harkat martabat kaum wanita, ini yang penting. Harkat martabat, bukan martabak ya, martabat kaum wanita. Ini yang pertama ini. Ini wanita itu jadi terhormat gitu. Yang dulu wanita nggak boleh belajar, nggak boleh baca, nggak boleh baca. Yang pokoknya wanita itu kan dipaksa ya, dipaksa, kawin paksa gitu. Bahkan dalam suatu sejarah diceritakan juga, R.A. Kartini itu kenapa dia menjadi seorang emansipasi wanita, karena dia menentang kawin paksa juga kan, emansipasi wanita gitu. Nah itu karena dari pengalaman-pengalaman yang diderita, yang dialami gitu ya. Mendirikan organisasi wanita pertama di Indonesia. Ini wanita pertama di Indonesia itu Aisyah itu. Belum ada sebelumnya organisasi wanita. Nyama Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksud untuk menjadi mitra suami. Ini perjuangan nilai perjuangannya mitra. Kemudian mengajarkan Al-Quran dan memberantas buta aksara. Ya, inilah beberapa poin penting menurut hemat saya yang perlu kita cermati dalam uh, bermuhammadiyah ya. Bermuhammadiyah terutama ya, mengenal bagaimana perjuangan Siti Walidah ya. Siti Walidah ini dalam uh, memperjuangkan ya, memberdayakan wanita di Indonesia, dayaan wanita di Indonesia. Saya rasa ini menjadi sangat penting ya untuk kita cermati bersama-sama ya, agar kita ingat gitu ya bahwa seorang tokoh wanita yang luar biasa menginspirasi ya, bahkan bukan hanya eh, lokal gitu tapi juga nasional dan bahkan internasional gitu ya, dikenal gitu. Gerakan-gerakan wanita yang dibawa oleh Nyai Walidah. Baik, saudara-saudara, itu saja barangkali untuk diskusi kita pada sore hari ini. Eh, sore apa siang nih? Siang ya. Siang hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup sampai di sini saja. Ya, tidak ada lagi ya. Cukup?